kita akan membahas pada hari ini adalah tentang makna qurrata a'yun. Kita berdoa, tapi kita tidak tahu apa yang kita minta, begitu diberi nyesal. Jadi kalau kita doa Pak, doa minta apa saja sama Allah Subhanahu wa taala, tolong di ujung doanya itu kita selipkan, ya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul husna idza syi'ta sahla. Allahumma la khaira illa khairuk wa la tayra illa tayruk wa la ilaha ghairuk. Allahumma la ya'ti bil hasanati illa anta wa la yadfa'us sayyiati illa anta wa la hawla wa la quwwata illa bik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah wa la taj'alhu multabisan 'alaina fanadil. Allahumma ij'alna mimman yastami'ul qawla fayattabi'u ahsanah fa innaka waliyyu dzalika wal qadiru 'alaih. Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din, Allahumma faqina fid din wa 'allimna at-ta'wil. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, para remaja yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih membuat langkah kita ringan untuk berangkat ke sebuah majelis ilmu. Yang di sini tidak ada yang kita inginkan kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada dunia yang ingin kita harapkan untuk kita raih. Tidak ada jabatan yang di sini untuk kita dapatkan. Semua yang kita inginkan di sini adalah ridha Allah Subhanahu wa taala yang hasilnya hanya akan kita dapatkan di hari akhirat. Karena di sanalah janji Allah Subhanahu wa taala yang hakiki yang diberikan kepada hamba-hambanya yang melakukan amal di dunia. Adapun yang di dunia ini, Allah Subhanahu wa taala membuka semua nikmat, membuka semua fasilitas dunia, baik itu kepada orang muslim, baik itu kepada orang kafir. Selama mereka bekerja, selama mereka melakukan faktor-faktor untuk mendapatkan rezeki, Allah Subhanahu wa taala membukakan untuk mereka semua. Dia muslim bisa kaya, dia orang kafir bisa kaya. Yang nggak mau bekerja muslim bisa miskin, yang lain pun juga bisa miskin. Akan tetapi janji Allah Subhanahu wa taala yang sebenarnya adalah hanya bagi orang-orang muslim, orang-orang mukmin yang mau taat kepada Allah Subhanahu wa taala di dunia, mereka lah yang akan mendapatkan balasan yang hakiki di akhirat kelak. Dan kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagaimana Allah SWT telah melahirkan kita dalam keluarga muslim, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala membesarkan kita, menjadikan kita tumbuh besar di dalam lingkungan muslim. Semoga di akhir hayat kita pun kita masih berstatuskan muslim, membawa kartu la ilaha illallah yang kita bisa pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tema kajian kita pada hari ini seputar kehidupan berkeluarga. Yang lebih kita spesifikkan lagi, kita akan membahas pada hari ini adalah tentang makna qurrata a'yun. Makna apa itu qurrata a'yun di dalam keluarga. Pada istri-istri, pasangan-pasangan kita dan juga pada anak-anak cucu kita. Jadi bukan hanya anak tok. Kita akan membahas di sini adalah sampai generasi yang berikutnya yang dinamakan dengan dzurriyyah. Dzurriyyah itu adalah anak keturunan kita, bukan hanya sebatas anak kita yang pertama ataupun anak kita langsung, tapi anak-anak cucu kita yang berikutnya. Yaitu bagaimana meraih qurrata a'yun di dalam keluarga. Nah, di sini
Insya Allah kita kata-kata qurrata a'yun insya Allah sudah pernah kita dengar semuanya. Qurrata a'yun, bahkan ada orang yang menamakan anaknya qurrata a'yun, ada yang menamakan merek minumannya qurrata a'yun, ada yang menamakan merek nama tokonya qurrata a'yun. Nah, ini akan kita bahas apa itu qurrata a'yun yang dimaksudkan di dalam Al-Qur'an. Karena terkadang Pak, sesuatu yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mungkin bisa jadi salah kita pahami dalam kehidupan kita sehari-hari. Kebahagiaan yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, ternyata kebahagiaan tersebut bukan seperti itu yang kita inginkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka di sini kita akan memahami apa makna qurrata a'yun yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an ataupun disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadisnya. Ada 3 ayat Al-Qur'an yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan yang termaktub di dalamnya qurrata a'yun. Yang pertama adalah doanya Ibadur Rahman di dalam surat Al-Furqan. Yaitu kita tahu bahwasanya Ibadur Rahman adalah orang-orang yang sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Nah, di antara akhlak mereka, di situ Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Al-Furqan itu berbagai akhlak-akhlak Ibadur Rahman. Alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Di antara doa mereka adalah, di antara akhlak mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala walladzina yaquluna rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Nanti kalau ini doanya orang-orang soleh yang sudah diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, berarti doa ini pantas kita tiru. Akan tetapi mari kita lihat makna di dalam doa ini apa sih yang sedang diminta. Jangan sampai kita berdoa Pak, kita berdoa tapi kita tidak tahu apa yang kita minta. Kita berdoa tapi kita tidak tahu apa yang kita minta, begitu diberi nyesal. Ataupun kita bisa tidak mengatakan kita tidak tahu, tapi kita tidak sadar apa yang sedang kita minta. Begitu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, nyesel. Apa contohnya Pak orang seperti ini? Orang seperti ini dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu larangan mendoakan kejelekan untuk anaknya. Emang ada Ustaz orang-orang yang mendoakan kejelekan? Ada, walaupun dia nggak sadar, tapi sudah terucap dalam ucapan dia. Kenapa kata Rasulullah SAW seperti itu? Jangan-jangan pas dia doa, pas malaikat sedang ngaminkan. Pas Allah SWT sedang menunaikan atau sedang mengabulkan doa seseorang. Ternyata yang sedang kita doakan adalah kecelakaan untuk anak kita. Itu adalah larangan. Inilah yang dikatakan terkadang kita mengucapkan, doakan, sedang kita tidak sadar apa makna yang sedang kita doakan. Dikasih, nyesel kita. Nah, mungkin kita lagi marah sama anak kita, kemudian kita ucapkan katanya, kamu seperti itu, nggak akan sukses kamu seperti itu. Na'udzubillah min dzalik. Nah, emang anak nggak bisa dididik seperti ini? Na'udzubillah min dzalik. Jangan-jangan pas kita ngomong seperti itu, pas Allah SWT mengabulkan, ternyata nggak akan sampai tua pun nggak akan bisa dididik dia, sampai tua pun nggak akan sukses dia. Ini adalah larangannya. Contoh yang lain adalah ketika ada seorang sahabat berdoa, kemudian didengar oleh Rasulullah SAW, ditanya, kamu tadi minta apa? Dia bilang, aku minta agar aku sabar. Ya Allah, jadikanlah aku orang yang sabar. Maka Rasulullah SAW bilang, oh, berarti kamu minta musibah. Jadi, kamu minta sabar, itu sebenarnya kamu sedang minta musibah. Nah, kan kita nggak sadar kan minta seperti itu, Pak. Nah, kata Rasulullah SAW, jangan minta sabar.
Tapi mintalah al-afiyah. Jadi kalau kita doa Pak, doa minta apa saja sama Allah Subhanahu wa taala, tolong di ujung doanya itu kita selipkan, ya Allah berikanlah, ya Allah berikanlah aku harta yang banyak. Boleh, boleh. Ya Allah jadikanlah aku pejabat, boleh, boleh. Ya Allah berikanlah aku pekerjaan, sebuah pekerjaan yang gajinya besar, boleh. Cuma tolong diselipkan di ujung doanya tuh, wa ana fil afiyah. Ya Allah, aku tetap dalam keadaan al-afiyah. Apa itu afiyah Pak? Ya, seperti kita sering doakan, sehat wal afiyat. Yaitu dalam keadaan kita tentram. Karena jangan-jangan kita dikasih harta, tapi ternyata bukan Pak, hartanya dari jasara harja ternyata Pak. Kaya kita memang, dapat 50 juta, tapi kaki putus semua. Apa gunanya Pak? Kita minta, ya Allah berikanlah aku uang 1 miliar, dikasih 1 miliar, di mata buta semua. Apa? Lumpuh semua, gara-gara apa? Ternyata dana dari jasara harja. Apa gunanya? Kita minta sesuatu dikasih oleh Allah Subhanahu wa taala, tapi stroke. Apa gunanya? Jadi kalau minta sesuatu, mintalah al-afiyah. Jadi bukan minta, kena musibah dulu baru saya dah sabar, bukan. Karena apa Pak? Ada hal-hal yang Allah Subhanahu wa taala ngasih pahala banyak. Allah Subhanahu wa taala ngasih pahala banyak dalam satu keadaan, tapi kita dilarang minta keadaan itu, Pak. Gimana ini, Pak? Kalau kita mendapatkan sebuah keadaan, Allah akan memberikan orang yang berada dalam keadaan itu pahala yang besar. Tapi kita dilarang minta agar masuk ke dalam keadaan itu. Musibah, Pak. Musibah itu kalau ada orang mau sabar dalam musibah, Pak, itu akan dapat pahala besar. Bahkan kata Rasulullah SAW, nanti ada orang kena musibah sabar terus di dunia, di akhirat nanti ketika bertemu Allah nggak ada lagi kesalahan. Dosa dia sudah habis semuanya, habis kafarat dari musibah di dunia. Tapi kita dilarang minta musibah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jihad misalnya, jihad pahala syahid besar sekali, Pak. Tapi kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yatamannayanna ahadukum liqa al-adu. Jangan pernah kalian ini berangan-angan ketemu musuh. Kapan ketemu musuh ya? Kapan kita diserang ya? Kapan kita perang ya? Enggak boleh. Dilarang oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun dalam jihad pahalanya besar. Tapi untuk cari musuh dilarang oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jadi terkadang kita perlu tahu apa yang sedang kita minta. Jangan-jangan dikasih oleh Allah SWT yang kita minta, nyesel kita. Oh ini permintaan saya atau ini permintaan saya ternyata. Nah sekarang mari kita lihat doanya ibadur Rahman. Apa doanya? Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, anugerahkanlah kepada kami di antara nama Allah Subhanahu wa taala Al-Wahhab, yang kita menjadikan dan doa nama Allah Subhanahu wa taala ini menjadi jalan bagi kita untuk bertawasul dalam doa kita, untuk salah satunya yaitu untuk minta anak. Allah SWT katakan dalam Al-Quran, yahabu liman yasha'u inatha wa yahabu liman yasha'u dzukura au yuzawijuhum dzukranan wa inatha. Allah Subhanahu wa taala wa yuzawijuhum dzukranan wa inatha. Allah Subhanahu wa taala yahabu liman yasha'u inatha. Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki, memberikan karunia kepada orang-orang yang dikehendaki, anaknya perempuan semua. Ada orang-orang yang diberikan rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala yang murahi, anaknya laki-laki semua. Ayo siapa di antara kita ini, Pak? Yang anaknya perempuan semua. Itu nomor satu nih katakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Yang anaknya laki-laki semua, itu nomor 2 katakan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Wa yaj'alu man yasha'u wa yuzawwijuhum dzukuranan wa inatha.
Dan ada yang Allah SWT jadikan anaknya laki-laki dan perempuan. Terakhir, ada yang dijadikan oleh Allah SWT mandul. Nah, jadi kalau kita mau minta anak kepada Allah SWT, pakai nama Allah ini. Ya Wahhab, habli min ladunka dzurriyyatan. Ya Allah, yang pemberi karunia, berikanlah aku karunia berupa anak. Nah, sekarang yang kita doakan di sini adalah minta karunia apa? Berikanlah karunia kepadaku setelah punya anak, setelah punya istri, yaitu minta qurrata a'yun pada anak-anak dan istri kita. Dan waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami menjadi imamnya orang-orang yang bertakwa. Jadi yang ikut-ikut kita, teman-teman kita semua apa? Kita harapkan kepada Allah Subhanahu wa taala, orang-orang pendukung kita, penggemar kita, yang mau nongkrong sama kita harapkanlah orang-orang yang bertakwa. Karena dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la tujalis illa musliman. Jangan kamu jadikan teman duduk kecuali orang-orang yang muslim. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Jangan usahakan makanan yang kamu keluarkan untuk kamu hadiahkan ke orang-orang itu, yang makan itu adalah orang-orang yang bertakwa. Ustaz, kalau gitu nggak boleh kita kasih makan ke orang yang ya orang maksiat. Boleh. Itu saya pernah ditanya itu, Pak. Ustaz, berikan zakat. Ustaz, bagus mana Ustaz memberi zakat kepada teman apa orang-orang yang soleh, orang-orang yang kita tahu dia sholat, ya, dia orangnya taat, salat jamaah, ngaji, dengan orang yang ya kita tahu dia nggak tahu apa dia sholat atau enggak dia. Kan ditanya apa yang bagus. Saya bilang yang bagus yang memberikan kepada yang sholat. Walaupun ngasih zakat kepada orang seperti itu selama dia muslim sah zakatnya. Tapi kan kita inginnya kasih makan seseorang, kasih sedekah ke seseorang itu bukan hanya sekedar menyelesaikan tanggung jawab. Pokoknya saya harus bayar zakat 1 juta, ya saya kasih, pokoknya udah keluar zakat. Itu kan cuma selesai kewajiban zakat. Tapi apa pahala jariah yang bisa jalan terus dari ruang ini kita nggak tahu. Karena yang kita kasih ini jangan-jangan bukan taqi, bukan orang-orang yang bertakwa. Kita pinginnya kasih makan ke seorang yang makin kasih makan, makin rajin ngaji, pahalanya ngalir. Kita kasih uang, makin dipakai untuk mondokin anaknya, pahalanya ngalir ke kita. Jadi nggak habis begitu saja. Kasih uang, beli, nah, nyewa PlayStation. Gitu. Ya sudah habis, habis seperti itu. Nah, ini doanya. Kita kembali ke doa tadi, yaitu kita minta qurrata a'yun pada anak dan istri, dan kita bisa menjadi imam bagi orang-orang yang bertakwa. Baik. Itu yang pertama, ayat pertama yang Allah SWT sebutkan dalam Al-Quran yang terkandung di dalamnya qurrata a'yun. Ada yang kedua adalah ayat yang menerangkan tentang kisahnya Nabi Musa alaihissalam yang masih bayi, yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diilhamkan kepada ibunya Nabi Musa alaihissalam untuk diarungkan dari sungai Nil. Misalnya kan dibuang. Insyaallah bayangkan Allah Subhanahu wa taala menjadikan penyelamatan dalam pembuangan. Kayak seakan-akan kan buang itu kan membuat celaka, malah dia selamat gara-gara dibuang. Nah, ini terkadang Allah Subhanahu wa taala, jalan Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sesuatu yang belum bisa tergambarkan di bayangan kita. Ternyata di situ maslahat yang sangat besar. Nah, kita tahu semua kisahnya ya, dialirkan di sungai Nil, yang menemukan malah Fir'aun beserta istrinya yang sedang bersantai di pinggir sungai Nil. Ketika dibuka di dalam peti kecil, ketika dibuka, Fir'aun sudah marah, ternyata masih ada yang lolos anak kecil yang harusnya tahun ini dibunuh, karena mereka bikin keputusan, bikin peraturan, anak Bani Israel yang tahun ini lahir anak laki-laki dibunuh. Tahun depan nggak bunuh. Tahun depannya lagi bunuh.
tahun depan nggak bunuh. Kenapa Pak? Kenapa nggak dibunuh semuanya? Kenapa? Kenapa Fir'aun nggak setiap tahun anak laki-laki yang lahir bunuh semuanya? Tapi tahun ini dibunuh, tahun depan nggak dibunuh. Tahun depan lagi, kenapa? Karena mereka butuh budak. Nah ini kalau semua dibunuh, nanti yang kerja siapa? Yang bisa dikerja paksa, yang dipaksa oleh Fir'aun, itu siapa? Nggak ada. Makanya tahun ini dibunuh, tahun depan biar lahir. Depan mengharapkan yang dibunuh itulah yang tidak akan mengganggu kerajaan Fir'aun. Nah pas Nabi Musa alaihissalam lahir, di tahun harus dibunuh. Nabi Harun alaihissalam lahir, di tahun yang nggak dibunuh. Makanya Nabi Harun kan selamat. Nah dia alirkan, sudah marah Fir'aun, mau bunuh istrinya Fir'aun, Asia. Yang beliau yang dikatakan dalam Al-Quran, dikatakan Allah dalam Al-Quran, muslimah, dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dibuatkan rumah di surga. Apa kata beliau? Wa qalat imra'atu fir'auna qurratu 'ainil li walak. Beliau mengatakan, waduh. Kalau kita bilang itu, waduh, cantik kali ya bayinya. Ini adalah penyejuk mataku dan juga penyejuk matamu wahai Fir'aun. Jadi di sini diartikan, jangan kamu bunuh. Ini anak kesayangan kita. Jadi di sini beliau mengatakan agar meminta Fir'aun agar tidak membunuh gara-gara anak ini penyejuk mataku untuk memandangnya. Dengan itu Allah SWT menjadikan dengan sebab, ini semuanya sebab yang Allah SWT sudah rencanakan. Dengan itu Fir'aun tidak membunuh Nabi Musa alaihissalam. Gara-gara anjuran dari istri beliau, ini adalah anak yang menyejukkan pandangan mataku untuk memandangnya. Masya Allah. Ada yang ketiga, ayat yang ketiga yang Allah SWT sebutkan di dalam Al-Quran yang terkandung di dalamnya qurrata a'yun adalah ketika di surga nanti. Allah SWT mengatakan, fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Seseorang itu, semua orang tidak tahu apa yang Allah Subhanahu wa taala siapkan di akhirat nanti berupa nikmat yang menyejukkan pandangan mata mereka. Nikmat yang Allah SWT siapkan di surga adalah nikmat yang menyejukkan pandangan mereka sebagai balasan atas perbuatan mereka di dunia. Mungkin ada yang bertanya, Ustaz, kok Allah SWT mengatakan fala ta'lamu nafsun, enggak ada yang tahu. Padahal, Ustaz, dalam Al-Quran kan sudah diterangkan apa-apa saja isi surga. Isi surga itu Ustaz katanya ada pohon kurma, ada anggur, ada buah delima yang disebutkan dalam Al-Quran ya. Ada sungai air jernih, sungai dari minuman keras, sungai dari susu, sungai dari madu. Itu kan sudah tahu, kita tahu semua Ustaz. Tapi kalau dalam Al-Quran dikatakan orang itu nggak akan tahu apa yang disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa maksudnya itu? Maksudnya adalah seperti kata Ibnu Abbas, bahwasanya antara surga dengan dunia ini yang sama cuma nama tok. Hakikatnya berbeda. Di sana dinamakan kurma, di sini dinamakan kurma, tapi kurma di sana hakikatnya gimana? Wallahu a'lam. Ya semoga kita bisa menikmatinya. Di sana ada anggur, di sini ada anggur. Di sana ada delima, di sini ada delima. Kata Ibnu Abbas, yang sama cuma namanya tok. Hakikatnya berbeda. Contohnya, yang kata Rasulullah SAW ketika beliau salat gerhana. Kemudian di saat salat gerhana itu beliau pernah maju. Kemudian juga lagi salat juga pernah mundur. Sampai soft menjadi rapat ke belakang. Selesai salat para sahabat nanya,
Rasulullah, kenapa tadi maju? Kenapa tadi mundur? Tadi dinampakkan di hadapanku surga. Dan aku melihat ada buah anggur. Sampai kayaknya bisa dapat kalau aku petik. Tapi ternyata tidak kan? Kata Rasulullah SAW, seandainya bisa aku petik, kemudian kalian makan ini, sudah cukup seumur hidup. Wah, satu buah anggur loh. Yang berikutnya ketika aku mundur ini, aku diperlihatkan neraka. Sehingga aku ketakutan sampai mundur ke belakang. Itu bedanya. Nama boleh sama, yang diceritakan boleh sama, tapi hakikatnya berbeda begitu kita lihat langsung dengan mata. Ini yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, sebuah ungkapan Pak, sebuah ungkapan yang bisa menjadi perhatian bagi kita, yaitu laisal mukhbara kal muayanah. Ini kaedah Pak ya. Ini ucapan hadis Rasulullah, tapi itu menjadi kaedah bagi kita. Apa itu? Yang didengar itu tidak sama dengan apa yang dilihat. Yang kita dengar, pengaruhnya pada hati kita tidak akan pernah sama dengan apa yang kita lihat langsung dengan mata kepala kita. Kita sudah mendengar kita sudah mendengar dalam Al-Quran. Sudah kita baca dalam Al-Quran. Sudah kita dengar ceramah-ceramah tentang apa isi surga. Apakah kita datang ke surga kan kita, udah tahu kok, udah tahu. Enggak, tetap gini nanti. Melongo kita. Walaupun kita sudah tahu. Tapi itulah bedanya. Dengan dikasih tahu dengan lihat langsung. Makanya ini salah satu Pak, salah satu anjuran ulama kalau ngasih zakat, ngasih langsung. Ya. Walaupun saya katakan lagi, sah zakat kita kasih lewat amil. Sah zakat kita kasih kita kasih sendiri. Cuma pertanyaannya, mana lebih afdol? Yang mengatakan afdol lewat amil, ada ulama mengatakan afdol lewat amil. Kenapa? Katanya kalau lewat amil itu bisa merata. Itu salah satunya. Bisa merata. Kenapa maksud bisa merata? Kalau kita sendiri-sendiri Pak kan, itu tetangga saya miskin, saya kasih. Teman saya mau kasih zakat, juga ke tetangga itu juga. Ke tetangga itu juga, semua tetangga itu. Yang lain nggak dapat. Tapi kalau ke amil, bisa merata. Itu yang sudut pandangnya. Ada yang mengatakan afdol sendiri Pak. Kenapa afdol sendiri? Dari sudut pandang, kalau ke sendiri, yakin sampai. Kalau lewat amil, kalau amilnya adil, sampai. Kalau amilnya zolim, disunat Pak. Kita keluarkan zakat keluarkan uang untuk zakat, malah dipakai untuk disunat. Itu sudut pandang pertama. Sudut pandang kedua adalah, karena kalau kita ngasih langsung, maka akan kita lihat langsung gimana orang miskin. Itu Pak, biasanya kalau sudah kita lihat langsung gimana orang miskin, akan keluar lebih daripada zakat. Zakat saya 2 juta. Ya Allah. Udah kasih 5 juta, 10 juta. Gara-gara apa? Gak cukup 2 juta. Karena kita lihat langsung orang miskinnya. Ya sepertilah bapak-bapak sering dikirim WhatsApp lah. Bantulah adik kita yang dalam operasi hidrosepalus. Dikasih gambarnya. Gimana perasaannya Pak? Biasa aja. Dicoba datang ke rumah sakit langsung. Ya Allah. Itu dikatakan laisal mukhbara kal muayanah. Yang kita dengar pengaruhnya tidak akan sama dengan apa yang kita lihat langsung. Nah, itu juga bisa kita praktekkan apa yang Allah SWT sudah sebutkan tentang nikmat-nikmat surga. Begitu juga azab-azab neraka. Dikatakan di neraka ada disetrika orang-orang yang tidak mau bayar zakat. Bisa dibayangkan enggak? Belum bisa dibayangkan. Cuma kita tahu aja. Ya. Di neraka ada ular yang akan mematok orang-orang yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada api, ada ini. Tapi bisa terbayangkan? Bisa terbayangkan? Ya, belum bisa terbayangkan, dan semoga kita tidak melihatnya di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Ini 3 ayat. Yang Allah SWT sebutkan di situ qurrata ayun, yang bisa diartikan apa? Penyejuk pandangan mata kita. Nah, poin yang kita ingin bahas di sini adalah dalam keluarga, yaitu pada ayat yang pertama.
Masalahnya adalah apa itu qurrata a'yun pada anak-anak dan istri kita itu apa? Yaitu apakah yang bisa membuat sejuk pandangan kita ketika melihat istri dan anak kita? Ayo Pak, apa yang Bapak kalau lihat istri, anak, sejuk pandangan? Yang namanya sejuk pandangan kan, dari kita lelah, dari kita capek kerja, pulang-pulang tenang, pulang-pulang gak stres. Pertanyaannya sekarang, apa yang membuat kita memandang anak dan istri kita, membuat kita tenang? Kita contohkan Pak ya. Rasulullah SAW mengatakan, hubbiba ilayya min dunyakum at-tibu wan nisa. Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku cinta kepada hal-hal dunia kalian ini, yang kalian sukai di dunia ini, cuma dua yang aku cintai. Apa itu? Minyak wangi dengan istri. Itu bagian dunia. Jadi kalau aku dikasih minyak wangi, aku pakai minyak wangi, senang sekali. Istri-istriku senang sekali. Cuma kalau yang paling atasnya, lebih senang daripada itu yang menyejukkan pandangan mataku, wa ju'ila qurratu aini fis shalah. Dan adapun qurratu a'yunnya Rasulullah SAW di mana? Salat. Itu tingkat pol tuh. Apa? Ketika datang masalah pada Rasulullah SAW, maka cara beliau keluar dari masalah itu ingin tenang dengan sholat. Berarti sholat membuat beliau sejuk pandangannya, tenang, stresnya hilang. Humumnya, idza hammahu amrun, ada suatu masalah yang yang beliau cerita, hilang gara-gara sholat. Sampai beliau mengatakan kepada Bilal bin Rabah, ya Bilal, arihna bis shalah. Ya Bilal, ayo. Kapan ini kumbandakan sholat, biar kita langsung sholat, biar kita tenang dengan sholat. Jadi sholat merasa qurratu a'yunnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah kalau tadi minta qurratu a'yun kita apa? Di keluarga, kira-kira apa yang membuat kita melihat keluarga kita, anak dan istri kita menjadi tenang, sejuk pandangan mata kita. Nah, perhatikan ya, ini yang saya katakan tadi. Tolong berdoa pakai apa yang di dalam Al-Quran dengan maksud apa yang disebutkan dalam Al-Quran. Jangan sampai kita berdoa minta qurratu a'yun tapi maksud kita beda. Baik, apa dalam Al-Quran dikatakan? Di dalam tafsir dikatakan bi annarahum muti'ina laka ya Allah. Apa maksud qurratu a'yun dalam keluarga? Ya Allah, jadikanlah aku bisa melihat mereka, anak-anak dan istri-istriku, orang yang taat kepadamu ya Allah. Jadi kita yang pernah mendoakan agar kita merasakan qurrata a'yun pada anak-anak dan istri kita, yaitu maksud ayat ini adalah kita melihat anak dan istri kita itu adalah orang-orang yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kita dulu pernah berdoa, penyejuk mata adalah, ya Allah jadikanlah anakku ini orang yang viral berjoget TikTok. Aku senang ya Allah melihat anakku viral joget TikTok. Aku senang ya Allah lihat istriku viral joget TikTok. Jangan-jangan ketika kita berdoa pada qurratu a'yun, yang kita maksudkan ini. Padahal dalam Al-Quran bukan itu yang dimaksudkan qurratu a'yun. Jadi maksud Allah SWT dalam ayat ini beda dengan maksud kita dalam berdoa. Ini yang jadi parah. Kita pingin ya Allah, semoga anak saya mendapatkan pekerjaan, menjadi orang kaya raya. Sebagai apa? Sebagai bandar game slot. Kaya memang. Misalnya dia kaya jadi bandar, kaya. Terus senang kita melihat dia kaya. Masya Allah itu gara-gara doa saya. Sehingga dia mendapat pekerjaan, kita bangga, senang anak kita kaya. Kita ceritakan pada tetangga-tetangga, wah ini qurratu a'yun saya. Bukan. Ini bukan qurratu a'yun. Ini malah azab yang baru kita dapatkan nanti di akhirat. Kita pingin istri kita, misalnya pingin istri kita buka aurat.
terkenal, memamerkan auratnya. Kemudian kita senang lihat, wah video istri saya, video saya. Kemudian, wah ini memang qurratu ayunnya saya. Berarti ini doanya beda dengan apa yang dimasukkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an. Jadi sebenarnya Pak, kalau kita mendoa ini, kita harus siap. Ibadah, ketaatan itu adalah penyejuk pandangan mata kita. Berarti maksiat itu adalah yang membuat kita benci. Yang membuat kalau di dalam ini kan qurratu ayun ini dalam bahasa Arab dinamakan qurrah, itu adalah sesuatu yang membuat dingin. Orang itu senang berarti dingin matanya. Orang itu sedih, panas matanya. Jadi kalau lawannya adalah kita kalau melihat orang-orang yang berbuat maksiat harusnya kita panas. Mata kita panas, hati kita panas karena kita nggak suka. Tapi makin melihat orang-orang taat itu yang harus kita suka. Nah, apalagi kalau melihat keluarga kita, anak-anak dan cucu kita itu menjadi orang yang taat. Itulah harusnya menjadi qurratu ayun kita. Nah, bagaimana caranya? Apakah mungkin anak kita lahir langsung taat? Apakah mungkin istri kita nikahi langsung taat? Ataupun tanya pada diri kita sendiri, apakah saya langsung bisa jadi orang taat? Tidak, itu butuh proses. Nah, apa tugas kita sebagai orang tua dalam keluarga dalam proses ini? Yaitu yang pertama, tadi yang sudah kita lewatin, yaitu doa. Yang pertama adalah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah lah yang membolak-balikkan hati kita. Yang bisa menjadikan orang dari yang paling maksiat menjadi orang paling taat. Allah Subhanahu wa taala yang juga bisa mengubah orang yang paling taat menjadi orang yang murtad. Maka kita mohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala, angkat tangan, salat tahajud, mohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Doa kita yang pertama kita mintakan adalah untuk keluarga kita, agar bisa menjadikan mereka orang-orang yang taat. Agar kita dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di hari akhirat di tempat yang paling mulia, yaitu di surganya. Itu langkah yang pertama. Yang kedua, memilih pasangan yang bisa membentuk keluarga menjadi orang yang taat. Karena apa? Di antara gagalnya pendidikan dalam keluarga, tidak sinkronnya suami istri. Jadi ya seperti kalau sekolah itu antara kepala sekolah sama gurunya itu nggak seakur, itu nggak akan sukses sekolah itu. Ini juga bapaknya sama ibunya nggak sinkron. Bapaknya membolehkan, ibunya nggak membolehkan, anaknya bingung. Anaknya pasti cari-cari yang apa Pak? Yang paling gampang. Contoh Pak ya, ada kasus zaman dulu, kasus di pengadilan zaman dulu, itu di dalam Islam itu kalau terjadi perceraian antara suami istri dan anaknya masih kecil, itu hak istri. Anak itu hak istri yang rawat. Gak boleh si suami merebut tanpa izin dari istri. Nah ini perhatikan ya. Tapi ya semoga kita tidak minta perpisahan. Tapi kalaupun terjadi, tolong jangan menambah kezoliman kepada yang lain. Kalau anaknya masih kecil, itu hak istri. Gak boleh rebut. Zolim kalau Anda rebut. Begitu umurnya 7 tahun, baru disuruh pilih. Pilih ikut bapak atau pilih ikut ibu. Nah ada kejadian di pengadilan zaman-zaman dulu disebutkan oleh para ulama. Anaknya ini ketika disuruh pilih ikut bapak. Bapaknya udah senang. Si ibu ini bilang sama Pak Hakim, tanya dulu sama anak saya, kenapa ikut bapak? Kenapa mau ikut bapak? Apa katanya? Enak, kalau bapak nggak enak sama bapak, nggak usah sekolah katanya. Kalau sama ibu suruh belajar terus, sama bapak nggak usah sekolah. Oh kalau gitu nggak boleh.
Ternyata apa? Bukan maslahat ikut bapak, bukan masalah, bukan berarti ibu sekolah, bapak sekolah, ibu ini, bapak lebih bagus pendidikannya, milih bapak. Itu nggak apa-apa. Tapi ternyata bapak bebas, ibu sekolah, mau ikut bapak. Oh nggak boleh kalau itu. Nanti hakim harus memutuskan juga secara maslahat. Ini yang kita katakan nggak sinkron ternyata, Pak. Bapaknya mau ke sini, ibunya mau ke sana, yang kasihan anaknya. Ibunya mau membangunkan anaknya untuk sholat. Bapaknya bilang, gak usah lah, kasihan lah. Ini gak akan sinkron, Pak. Ibunya suruh anaknya ngaji. Bapaknya, yuk main FF, belum selesai ini katanya. Gak akan selesai, itu gak akan jadi. Karena gak sinkron. Maka pilihlah dalam mengarungi ke rumah tangga yang nahkodanya, supir sama kedeknya sinkron, Pak. Supirnya mau ke Probolinggo, kedeknya teriaknya Bali, enggak. Penumpangnya yang bingung itu. Nah, itu jadi pilihlah. Nah, Anda mau kemana? Surga. Anda mau kemana? Menjadi keluarga yang taat. Cari sopir sama kernet yang bisa membawa ketaatan. Walaupun Anda mencari yang orang kaya raya, nggak apa-apa, asal sejalan. Terkadang ada orang sadar, Pak kan? Kalau nyuruh sama saya jangan nyuruh didik, saya nggak bisa. Tapi kalau kamu mau didik anak kita, siapa kamu Ustaz mau datangkan, saya sanggup bayar. Nah, itu mantap. Jangan sudah nggak mau didik, begitu mau mendatangkan Ustadz, kamu bayar dewe, itu nggak bisa. Jadi sadar istrinya sadar, kamu bisa didik nggak? Wah saya Al-Quran masih belum bisa. Udah datangkan Ustadz Al-Quran, kita dukung semuanya, itu bagus. Jadi tidak mesti harus, nah gitu Pak. Terkadang orang bilang kan, cari istri yang harus ustazah, nggak akan cukup Pak. Ustazah itu sedikit Pak. Cari suami yang harus ustadz itu sedikit. Tapi kita cari orang yang mau menuju kepada amalan soleh. Baik dia pejabat, baik dia pengusaha, baik dia tentara, polisi, dan lain sebagainya. Yang penting mau mendukung, tahu siapa yang mendidik. Nah itu yang kita. Baik itu langkah yang kedua setelah kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya langkah yang kedua ini Pak, pernah seorang anak diadukan oleh bapaknya ke Umar bin Khattab. Ya Amirul Mukminin, anakku ini paling durhaka ini. Kisahnya diadukan biar Amirul Mukminin yang nyuruh dia ataupun yang suruh dia taat. Nah, sudah yang kayak kita ngelapor ke bupati lah. Kalau kita nggak lapor ke presiden gitu, udah nggak sanggup lagi bapaknya. Ketika mau dimarahin sama Umar bin Khattab, anaknya ini bilang, ya Amirul Mukminin, sebelum saya dimarahin, saya mau tanya dulu. Apa kewajiban seorang bapak untuk anaknya? Oh bapak, Umar bilang ada 3. Apa? Yang pertama mencari ibu yang baik, yang solehah. Mencari ibu untuk mendidik dia, ibu yang baik. Yang kedua kasih nama yang baik. Yang ketiga ngajarkan dia Al-Quran. Oh. Ya Amirul Mukminin. Ketiga-tiganya itu bapakku belum pernah ngasih. Yang pertama, ibuku itu, ya Umar bin Khattab, ibuku itu adalah budak bekas punya orang Yahudi. Punya orang Majusi. Orang Majusi punya budak. Kemudian yang mungkin masuk Islam dibebaskan, dinikahi oleh bapakku. Enggak paham agama sama sekali. Jadi gimana ibuku mau mendidik aku kalau ibuku sendiri orang enggak paham agama yang dulu adalah budak bekas punya orang Majusi. Yang kedua, bapakku namakan aku ini Ju'alan. Ju'alan itu nama serangga. Atau mungkin di Arab seperti itu, kasih nama sembarangan gitu ya. Enggak bagus. Ayo bapak-bapak kalau kasih nama itu, nama anak itu yang bagus atau yang penting aneh. Nah, ada orang tua itu ngasih nama anaknya yang penting aneh, belum pernah ada seorang pun yang ngasih nama. Apalagi setelah COVID ini Pak, banyak nama-nama aneh Pak. Namanya Covidiana, Handi Sanitiza, Hand Sanitizer. Jadi nama anak Handi Sanitiza, Loki Doni, Lockdown. Itu kan banyak nama-nama orang soleh, kenapa nggak dipakai? Banyak nama-nama sahabat, kenapa nggak dipakai? Agar kita apa? Itu namanya tafaul, optimis agar anak kita seperti itu. Nah, aku nggak dikasih nama bagus.
Yang ketiga, sampai sekarang bapakku belum pernah ngajarin aku satu huruf pun Al-Quran. Kalau kita bilang satu ayat Al-Quran pun belum pernah diajarkan sama saya. Apa kata Umar bin Khattab? Maunya marahin dia, ini marahin bapaknya. Laqad aqaqtahu qabla an ya'uqqak. Kamu yang durhaka sama dia sebelum kamu dia durhaka sama kamu. Ya ternyata Pak, dari kata Umar bin Khattab ini, kita jangan bilang bahwasanya anak saya durhaka. Coba pakai cermin dulu, jangan-jangan saya yang sudah durhaka pada anak saya. Arti durhaka itu apa Pak? Kan kita, arti durhaka itu kan tidak berbuat baik. Karena kalau lawan durhaka itu kan birrul walidain. Berbuat baik pada orang tua, lawannya durhaka. Nah, berarti durhaka kepada anak, tidak berbuat baik pada anak. Apa perbuatan baik seorang orang tua pada anak? Yang paling inti adalah untuk menjadikan dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi pilihlah pasangan yang bisa diajak kompromi ke satu arah yang tidak ada perdebatan di dalamnya. Baik, insyaallah. Ya, ini dua langkah ini semoga bisa ditempuh ya bagi bapak-bapak yang sudah terlanjur menempuh yang sekarang ini ya masih ada kesempatan mathna wa thulatha wa ruba' insyaallah ya. Jangan menyempitkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan rahmat yang luas kok kita sempit-sempitkan cuma satu toh. Ya semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kita qurrata ayun kita adalah pada sesuatu yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara doa yang kita mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala yang diajarkan oleh Ammar bin Yasir sebagaimana beliau mengatakan itu adalah diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada beliau yaitu doa di dalam salat. Yang mana kalau dalam doa dalam salat adalah bisa kita baca sebelum salam yaitu wa Allahumma as'aluka na'iman la yanfad wa qurrata ainin la tanqati'. Ya Allah, aku mohon kepada Engkau nikmat yang tidak pernah musnah, tidak pernah sirna. Wa qurrata ainin la tanqati' dan penyejuk pandangan mata yang tidak terputus. Maksudnya apa di sini? Kalaupun Allah SWT menjadikan keluarga kita qurrata ayun bagi kita, semoga Allah jadikan qurrata ayun ini bukan hanya di dunia. Bukan hanya ketika kita hidup. Tapi menjadikan anak-anak kita ini sampai meninggalnya pun dia taat. Anak keturunan kita, cucu-cucu kita juga menjadi orang taat. Sehingga apa? Qurrata ayun itu bukan hanya di dunia, di akhirat pun kita nemukan anak kita bersama kita di surga. Itu yang dinamakan dengan qurratu ayun la tanqati. Penyejuk pandangan mata yang tidak pernah putus, baik kita di dunia maupun kita setelah meninggal. Jadi marilah kita berusaha dengan keras itu menjadikan anak-anak kita ini sebagaimana bisa sukses di dunia, dia juga bisa menjadi orang-orang yang bahagia di akhirat. Demikian yang dapat kita sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin Anda mau ditanyakan, silakan.